Prinsip-prinsip umum alat bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tata cara dan proses pembuktian. Yang beranggotakan saya Yuli Fatimah Rom dengan NIM 20020261124, Muhammad Apandi dengan NIM 20020260080. Yang ketiga Firda Marela dengan NIM 20020260029. Yang pertama, prinsip umum pembuktian. Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip-prinsip yang dimaksud. Prinsip hukum pembuktian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hukum maupun bagi para pihak yang berperkara. Yang kedua, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Yang ketiga, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Yang keempat, bukti lawan. Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Yang kedua, beban dan batas minimal pembuktian. Pasal 163 HIR atau 283 RBG mengatur beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan. Tidak hanya kepada penggugat tetapi bisa juga kepada tergugat, yakni ketika tergugat menyangkal dalil gugatan. Hal yang perlu menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian adalah 1. Beban pembuktian yang terkait dengan siapa yang terlebih dahulu membuktikan dan kapan beban pembuktian diberikan kepada penggugat dan tergugat. 2. Alat-alat bukti apa saja yang sah menurut hukum. 3. Apakah alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal sehingga memiliki kekuatan pembuktian. Yang ketiga, alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR atau 284 RBG, yaitu yang pertama ada surat-surat, yang kedua sanksi-sanksi, 3 pengakuan, 4 sumpah, 5 persangkaan hakim. Pada prinsipnya, dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan memutuskan berdasarkan bukti yang cukup. Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu alat bukti tulisan. Pengertian alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Adapun alat bukti tertulis dimaksud berupa A. Akta, yakni surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dan suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, dan akta sepihak. Akta otentik yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa melibatkan atau bantuan pejabat umum yang berwenang. Yang ketiga yaitu akta sepihak. Akta sepihak adalah akta yang ditulis dan ditandatangani sendiri. Contoh yaitu bukti pembayaran dengan kwitansi. B. Alat bukti saksi.
Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, ada juga saksi yang dihadirkan dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau. C. Alat bukti persangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hukum atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Persangkaan ada dua, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Yang D. Pengakuan. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Suatu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan akibat suatu khilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan khilaf mengenai hukum. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Artinya penilaian kekuatan pembuktian pengakuan sebagai bukti sepenuhnya ada pada hakim. Mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh makalah selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sumpah di muka hakim. Menurut pasal 177 HIR, sumpah itu ada dua macam, yaitu sumpah pihak dan sumpah jabatan. Sumpah pihak yaitu sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang lain. Sedangkan sumpah jabatan yaitu sumpah yang menurut jabatan diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara. Menurut pasal 177 HIR, ini ternyata dengan jelas bahwa sumpah itu, baik sumpah pihak ataupun sumpah jabatan, merupakan bukti yang mutlak. Artinya, setelah pihak yang bersangkutan mengangkat sumpah, maka hakim harus menetapkan keterangan untuk apa pihak itu telah bersumpah sebagai telah cukup terbukti, meskipun barangkali ia sendiri tidak yakin tentang kebenaran keterangan itu. Berdasarkan ketentuan pasal 1929, ada dua macam sumpah di hadapan hakim. Yang pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan satu perkara. Sumpah itu disebut sumpah pemutus. Yang kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatan kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus merupakan sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan atau perintah pihak lawan. Dan daya kekuatan akan sumpah ini dapat memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Syarat formil atau sumpah pemutus ini adalah tidak ada bukti apapun. Inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan. Sesuatu perbuatan yang dilakukan sendiri atau perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang bersumpah. Sumpah tambahan yang diatur dalam pasal 1940 KUHP secara garis besar, sumpah ini diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim karena jabatannya. Tujuannya yaitu dengan sumpah tersebut dapat diputuskan mengenai perkara atau jumlah uang yang dikabulkan.
Syarat formil atau sumpah tambahan ini adalah alat bukti tidak mencakup dan atas perintahan hakim. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat yaitu sidang resmi pengadilan. Maka oleh karena itu para pihak harus hadir ketika pemeriksaan setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Pemeriksaan setempat tidak masuk alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG. Namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Syarat-syarat pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihadiri para pihak. Yang kedua, datang ke tempat objek sengketa. Penitera membuat berita acara. Yang ketiga, yang terakhir yaitu hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Materi terakhir yaitu pendapat ahli. Pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan saksi ahli diatur dalam pasal 154 HIR maupun pasal 215 sampai dengan 229 RV. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Yang menurut Graham Amos, ahli merupakan orang yang dapat memberi keterangan dan penjelasan serta membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa. Yang kedua, pengangkatan ahli. Cara pengangkatan ahli diatur dalam pasal 154 ayat 1 HIR dan pasal 215 sampai 216 RP. Menurut ketentuan ini, pengangkatan ahli dapat dilakukan sendiri oleh hakim secara ex officio karena jabatannya dan atas perintah salah satu pihak. Pendapat ahli yang ketiga yaitu alasan pengakuan ahli. Alasan pengangkatan ahli. Alasan adanya pengangkatan ahli pertama didasarkan karena keahliannya di bidang perkara yang disengketakan. Kedua, masih terdapat hal-hal yang belum jelas. Yang ketiga, berdasarkan laporan atau keterangan ahli maupun memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialis yang dimilikinya. Yang keempat, yang terakhir yaitu bentuk dan penyampaian pendapat ahli. Bentuk dan penyampaian pendapat ahli dapat berupa yang pertama berupa laporan tertulis dan lisan, yang kedua laporan disampaikan dalam persidangan, dan yang terakhir laporan dikuatkan dengan sumpah. Mungkin sekian materi dari kami, mungkin banyak kekurangannya, pada Allah kami mohon ampun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.